Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, syukurlah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah walaupun dalam dunia maya ya, bisa berkomunikasi kembali. Kajian kita pada kali ini adalah kitab Yaqutun Nafis karyanya Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri. Kitab ini berisikan tentang fikih dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti biasanya sebelum kita mulai mengaji, kita tawasulan dulu, tawasulan bil amal dengan membaca suratul Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, kepada guru-guru kita dan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji kali ini bisa menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa sahbihi summa ila syafadil qadir jalani sallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumana usula sahibul hadal kitab Imam Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri summa ila Haji Rubaya summa ila Kedalami Kedamiyati Kemasum Rasam Kemahfutar Mas Samasir Ibnu Ta'ilah Asy-Syatiri wa jami' ahli tariqah qadariyah naksabandiyah wa jami' tariqah mu'tabarah murid dan mursyid mufsil ruhi wa ruhi murabbi sa'illahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumana ila ruhi abaina wa ummahatina wa aswajina wa dzurriyyatina wa auladina wa asdadina wa masahina wa masahina summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sa'allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taharatu ay hada, adapun ini at-taharatu ialah bab tentang taharah. Pembahasan kita kali ini tentang taharah. Kenapa fikih kajian pertama yang dilakukan adalah mesti mengkaji taharah? Karena taharah itu menjadi dasar dalam setiap ibadah. Ibadah yang tidak benar taharahnya itu bisa dipastikan ibadah tersebut tidak sah. Makanya sebelum membahas tentang bab salat, bab saum dan lain sebagainya, yang pertama kali dikaji adalah tentang taharah. Karena ini menjadi basic, menjadi dasar. At-taharah itu adapun taharah, lugatan secara bahasa an-nadhafatu ialah bersih, wal khulusu dan lepas, minal adnasi dari kotoran-kotoran. Jadi secara bahasa taharah itu artinya bersih dan terbebas dari segala macam kotoran. Hisiyatan, baik kotoran yang bersifat hisi, maksudnya yang bisa diindra, kanat ada apa adnas, kotoran ya maksudnya ya. Kalau adnasi seperti najis-najis. Jadi taharah itu secara bahasa bersih dan terhindar dari segala macam kotoran, baik kotoran yang bisa diindra seperti kotoran yang berupa najis-najis ya. Au maknawiyatan, atau kotoran yang tidak bisa diindra. Kalau ayubi seperti penyakit-penyakit hati. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan taharah menurut Imam Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri itu bersih dan terhindar dari segala macam kotoran, baik kotoran yang bisa diindra seperti najis atau kotoran yang bersifat maknawi yang tak terlihat seperti penyakit-penyakit hati. Sehingga para kalangan sufi ya, itu walaupun secara fisik mereka itu belum batal, tidak kentut misalkan dan lain sebagainya,
Tetapi ketika di hati mereka muncul rasa iri, dengki, hasud, atau kiber, rasa sombong, para ulama kalangan sufi mereka mengulangi wudunya, berwudu kembali. Karena apa? Karena merasa ketika itu sudah ada kotoran di hati, yang mana kotoran itu termasuk al-adnas, yang bersifat maknawiyah, kotoran yang bersifat maknawi. Jadi taharah itu bukan hanya mencakup sisi dohir, akan tetapi taharah juga itu mencakup sisi batin. Namun selama ini kita seringkali fokus hanya pada persoalan yang dohir saja, tapi pada persoalan yang batin kita sering sekali abai ya, bahkan acuh gitu. Nah mulai saat ini setelah kita tahu bahwasanya taharah itu mencakup yang batin juga, maka diusahakan ketika timbul kotoran di hati kita bersihkan. Wasar'an adapun menurut syara', jadi taharah menurut syara' fi'luma mengerjakan sesuatu, tatawaqqafu yang menunggu, alaihi atasma ibahatun apa kebolehan. Walau min ba'dil wujuhi, walaupun dalam sebagian sisinya. Au thawabun mujarradun, atau taharah secara bahasa itu hanya berarti saubun mujarradun. Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau saubun mujarradun, hanya semata mendapatkan pahala saja. Jadi yang dimaksud dengan taharah secara bahasa itu mengerjakan sesuatu yang mana sesuatu itu menjadi barometer keabsahan melakukan suatu ibadah yang lainnya. Ini definisinya agak sedikit berbeda dengan definisi di kitab fikih yang lain. Namun fikih ini tetap madhab Imam Syafi'i itu. Jadi taharah secara syar'i, secara syar'an ya, melakukan sesuatu yang menjadi keabsahan ibadah yang lain itu. Barometer keabsahan dari ibadah yang lain. Contohnya sholat. Sholat itu bisa sah kalau kita melakukan wudu. Nah wudu itu bagian dari taharah itu. Walau min ba'dil wujuh, walaupun sahnya itu dalam satu sisi saja. Misalkan tayamum ya. Tayamum itu kan taharahnya sifatnya tidak sempurna itu. Hanya sebagai pengganti saja. Pengganti dari dibolehkannya tidak berwudu ketika misalkan tidak ada air, atau ada air tetapi tidak bisa menggunakannya, misalkan karena sakit itu. Dalam satu sisi saja dia bukan taharah yang sempurna gitu. Tapi ini juga masuk kategori yang taharah. Au saubun mujarradun, atau semata-mata hanya mencari pahala saja. Ini juga masuk kategori yang taharah. Misalkan kita berwudu nggak batal wudu lagi, tajdidul wudu itu. Tajdidul wudu itu ya termasuk yang sunnah itu, dan itu masuk bagian dari taharah itu. Dia tidak mau membersihkan hadas kecil, dia belum berhadas. Dia mengulangi wudu lagi, tujuannya untuk mujarradun, saubun mujarradun, semata-mata hanya mencari pahala saja. Ini juga masuk kategori definisi taharah secara syar'an itu. Jadi definisi taharah kalau menurut Imam Syed Ahmad Amr Ash-Shatiri secara bahasa itu bermakna bersih atau terhindar dari segala macam kotoran, baik kotoran yang bersifat indrawi maupun yang bersifat maknawi. Yang indrawi itu seperti kotoran yang berupa najis, kalau maknawi itu kotoran seperti penyakit-penyakit hati. Kemudian kalau secara syar'i yang dimaksud dengan taharah itu mengerjakan sesuatu di mana sesuatu tersebut menjadi tolak ukur atau barometer keabsahan ibadah yang lain. Walaupun keabsahan ini hanya dalam beberapa sisi saja, atau hanya untuk mendapatkan pahala semata. Ini definisi taharah secara syar'i. Kayak misalkan wudu itu menjadi barometer atau tolak ukur keabsahan dari sholat. La sholata liman la wudu anhu. Kata Nabi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu.
Salat yang dikerjakan tanpa wudu itu la yasihu, tidak sah, wa yabtulu dan batal. Atau keabsahannya ini hanya dalam satu sisi saja keabsahannya itu. Contohnya seperti tayamum itu. Tayamum bukan toharoh yang paripurna, toharoh yang sempurna. Dia hanya menjadi toharoh yang pengganti. Karena orang tidak bisa berwudu, misalkan tidak ada air, atau ada air tapi tidak bisa menggunakannya, atau sangat butuh untuk digunakan, untuk minum misalkan. Kalau dia berwudu, nggak ada lagi air untuk minum, dan dia misalkan berada di padang pasir yang tandus gitu. Maka ketika itu dia boleh juga bertayamum ya, walaupun toharohnya masih tidak total gitu ya, tapi dalam satu sisi sudah diperkenankan sehingga dia sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Kalau untuk sholat 5 waktu hanya satu tayamum ya, sehingga kalau dia mau sholat lagi walaupun belum batal harus bertayamum lagi. Tapi kalau untuk sholat sunnah, satu tayamum boleh dilakukan beberapa kali gitu. Atau juga dia melakukan toharoh itu tujuannya untuk mujaradun sawabun mujaradun, hanya untuk mencari pahala semata. Ini juga masuk kategori toharoh dan diperbolehkan. Contohnya seperti tajidul wudu atau tajidul ghusl ya, memperbarui wudu itu. Tidak masalah, boleh-boleh saja. Itu termasuk yang mujaradun sawabun. Wasairut taharah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.